到底发生了什么？独立一番回家侍奉娘亲，自仇不报，狼为人。 Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari si Jitang. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini sang guru dan sang master yang tengah memastikan mengenai si Jitang masuk ke makam pedang legenda. Tentu semua rintangan yang ada di tempat itu memang sangatlah sulit untuk dilewati. Sang guru yakni Renjian kali ini dirinya juga mulai berpikir bahwa si Jitang dipastikan bisa melewati semua rintangan itu. Seperti diketahui bahwa rintangan di dalam tempat itu nyatanya dibagi menjadi 7 bagian. Yang itu tiap rintangan akan muncul di setiap pavilion yang berjumlah 7 pavilion itu. Dan di mana jika si Jitang benar-benar mampu melewatinya, maka Renjian berasumsi bahwa si Jitang jelas akan kembali membangkitkan paksi dari sekte yang telah lama hilang. Sang master, tepatnya Aki, di sana ia mempertanyakan mengenai Renjian yang tidak mendampingi si Jitang. Namun seperti biasa, Renjian dengan 1000 akalnya dirinya mulai kembali berdalih dan terus beralasan mengenai dirinya yang tidak ikut masuk ke dalam tempat itu. Nyatanya ketidakmauan Renjian masuk ke tempat itu bukanlah tentang apa yang disebutkan, melainkan dirinya sangat takut dengan bahaya yang nanti menghampirinya. Dan untuk mencairkan suasana yang khawatir, Renjian lantas langsung membuka makanan piknik sembari mendoakan si Jitang. Di sela perbincangan mereka, di sana tiba-tiba muncul sosok pemuda kipas yang merupakan kenalan dari Moyuking, tepatnya Xiangsu dari Akademi Xianjia. Dirinya di sana mengatakan mengenai tujuannya yang kali ini Xiangsu berniat untuk mengunjungi tempat yang legendaris ini. Mendengar itu, Renjian seakan menjadi sangat kagum dengan sosok Xiangsu. Bahkan dirinya juga membandingkan serta menyamakan mengenai perilaku Xiangsu yang mirip dengan sosok legenda dari Akademi Xianjia. Namun kedatangan mengejutkan dari Xiangsu membuat Aki merasa curiga mengenai niatan Xiangsu yang sebenarnya. Namun sesuai dengan dugaan Aki, Xiangsu di sana bukanlah sosok yang baik hati yang kali ini tanpa diduga dirinya meremehkan si Jitang yang masuk ke tempat itu. Tak hanya itu, Xiangsu juga menyayangkan mengenai si Jitang yang pastilah akan terluka hingga tewas di tempat itu. Perkiraan dirinya tentulah memiliki sebuah sejarah yang itu merujuk pada sosok kuat bernama Lu Wangyu, yang mana ia pernah masuk ke tempat itu namun jelas dikatakan Lu Wangyu tewas seketika. Mendengar cerita itu, Aki yang penasaran kemudian menanyakan mengenai siapa gerangan Lu Wangyu itu. Dengan keras, Renjian menjelaskan bahwa sosok itu merupakan sosok kuat komandan tertinggi di Pavilion Peri. Dengan begitu, secara otomatis si Jitang yang masuk ke tempat itu maka tak ada jalan lain selain kematian. Namun tentu sang guru masihlah terus percaya dengan kemampuan si Jitang. Bahkan sang guru berasumsi bahwa si Jitang tak bisa dibandingkan dengan manusia tempo lalu, tepatnya Lu Wangyu. Bahkan saking percayanya, Renjian mengatakan bahwa saat ini si Jitang telah mampu menerobos pavilion pertamanya yang dinamakan Bidang Es Mistik. Pengetahuannya mengenai beberapa tempat misterius di dunia yang salah satunya tempat ini ia dapatkan dari sebuah gulungan peninggalan dari sektenya. Yang dikatakan di dalam Bidang Es Mistik, di sana terdapat sosok monster kuno yang sangat overpower yang bernama Poenik. Dijelaskan Poenik merupakan seekor monster kuno yang telah hidup hingga ratusan tahun. Santer terdengar monster Poenik ini juga memiliki sebuah kekuatan ajaib yang bisa merubah udara menjadi sebuah es. Dan dengan kekuatannya itu, maka leluhur Sekte Pedang akhirnya tertarik hingga secara langsung memburu dan menaklukkannya.
hingga menjadikan sosok monster kuno ini menjadi salah satu monster penjaga sekte pedang yang telah lama menghilang. Mengetahui semua penjelasan itu, Aki kemudian merasa khawatir dan berniat untuk masuk mencari si Jitang. Namun dengan tegas, Renjian seketika menghentikannya dan mengingatkan mengenai Aki yang merupakan master pedang yang tak boleh masuk ke dalamnya. Dikatakan bahwa seorang master pedang jika masuk ke dalam tempat itu maka secara otomatis dirinya jelas tak akan bisa keluar dan tersegel selamanya. Mendengar itu, Aki pun seketika terkejut. Ternyata larangan seorang master pedang yang tak bisa masuk ke dalamnya itu nyatanya memang sangat mengerikan dan menakutkan. Dengan begitu, tak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu dan mendoakan si Jitang. Di sela perbincangan itu, Xiangsu tiba-tiba menanyakan mengenai keberadaan Mo Yuking kali ini. Yang benar saja, setelah sekian lama akhirnya pemuda kipas memperlihatkan tujuan yang sebenarnya, yakni dirinya bukanlah sekedar mengunjungi tempat ini, melainkan dirinya hanya menginginkan untuk bertemu dengan Mo Yuking. Tapi jelas Renjian tak membiarkannya. Dirinya mengatakan bahwa Mo Yuking itu telah pergi ke asosiasi Cuisu sejak beberapa hari yang lalu. Xiangsu yang mendengarnya ia pun langsung pamit dan pergi dari tempat tersebut. Renjian ternyata telah mengetahui mengenai pemuda ini yang memang sangat menyukai Mo Yuking. Namun dengan kondisinya saat ini, jelas dirinya tak mau membuat masalah dan memilih untuk membohonginya. Setelah itu Sin kemudian berpindah di Gua Pedang. Di sana terlihat si Jitang yang mulai masuk ke paviliun pertama. Baik suhu dan cuaca di tempat itu tentulah dingin seperti yang dikatakan Renjian sebelumnya. Tak lama di sana tiba-tiba muncul seekor burung raksasa yang menghampiri si Jitang. Melihat itu, si Jitang tak banyak basa-basi yang langsung bersiap untuk bertempur dengannya. Namun di saat akan memukulnya, tiba-tiba si burung terdiam seketika. Yang ternyata sosok burung itu memanglah tak berniat untuk melakukan pertarungan. Yang tanpa diduga, setelah mendekati si Jitang, sang burung tiba-tiba ketakutan. Karena ternyata hal itu bersumber dari sebuah pedang yang ada di tangan si Jitang. Nampaknya si burung kali ini terlihat sangatlah senang dikala dirinya itu bertemu dengan si Jitang yang memiliki pedang yang berada di tangannya. Dengan cepat si burung pun langsung mengalirkan semua daukinya pada tubuh si Jitang. Seketika baik pedang yang ada di tubuhnya maupun dauki yang ada di tubuhnya itu seketika menguat. Namun saking kuatnya dauki sang burung membuat si Jitang pun terjatuh pingsan. Tak lama ia pun akhirnya kembali tersadar yang kini di sana terlihat sebuah pohon yang bercahaya dibarengi dengan kemunculan sosok burung yang sangat mungil. Tentu si Jitang yang penasaran ia pun lantas memegangnya dan berasumsi bahwa makhluk ini merupakan seekor burung yang legendaris yakni burung Zhongming. Si burung nampaknya mengerti mengenai pertanyaan si Jitang yang dengan itu ia pun mengangguk seakan membenarkan asumsi si Jitang. Di saat yang sama, si Jitang kemudian merasakan adanya pergerakan pada pedang di tangannya. Tak hanya itu, dauki biru juga perlahan mulai muncul, membuat kekuatan beserta energinya kini terus penuh seakan membludak pada tubuhnya. Yang ternyata keberadaan dauki biru itu disebabkan oleh burung legendaris yang telah menyatu dengan dirinya. Dengan itu si Jitang lantas langsung mengadopsi sosok burung kuno sebagai hewan peliharaannya. Setelah itu si Jitang kemudian kembali melanjutkan perjalanannya yang kali ini dirinya bersiap masuk ke paviliun kedua. Baik suhu maupun kondisi di sana saat ini sangatlah berbeda dengan paviliun pertama, yakni di situasi di sana itu sangatlah panas. Namun meski begitu si Jitang lantas tak menyerah. Sang burung juga tak tinggal diam, dengan kekuatannya sang burung langsung melindungi tubuh si Jitang dengan kekuatan esnya. Di sana si Jitang juga melihat adanya sebuah artefak yang menandakan mengenai tempat ini yang adalah paviliun kedua. Namun tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara Cuier yang terdengar kesakitan hingga meminta pertolongan pada dirinya. Sontak si Jitang yang mendengarnya, ia pun merasa kebingungan dengan asal muasal dari suara itu. Cuier meminta si Jitang untuk segera datang ke desa Cuiun.
Namun di sana si Jitang sangat kebingungan dengan kondisinya saat ini yang tentu tak mungkin untuk mengunjungi desa itu. Akan tetapi kembali sang burung dengan kekuatannya, lantas ia pun merubah tubuhnya menjadi sebuah sayap yang menempel di si Jitang. Dengan itu si Jitang pun dengan cepat langsung melesat ke desa Cuiun. Dan ternyata desa Cuiun saat ini memanglah telah mengalami sebuah musibah. Semua tempat di desa itu kini terlihat luluh lantah dengan si jago merah. Semua warga di desa itu ternyata telah tewas dibarengi dengan munculnya kobaran api yang menyala-nyala. Namun situasi di desa itu nampaknya bukanlah perintah dari si Hongxi. Dirinya kali ini juga kebingungan dengan desa Cuiun yang sudah terbakar habis. Ia pun juga menanyakan mengenai dalang dari tragedi ini kepada anak buahnya. Namun tak ada satupun yang mengetahui mengenai dalang yang sangat kejam ini. Tak banyak basa-basi, si Hongxi kemudian memerintahkan untuk mencari tahu terkait dengan tragedi desa ini. Tak lama si Jitang yang telah sampai, ia pun kemudian langsung bergerak menuju rumah ibunya. Namun sayang di sana tak ada seorang pun, bahkan ibunya kini telah menghilang. Namun lagi-lagi terdengar suara Cui'er yang kembali memanggil dirinya. Yang ternyata Cui'er saat ini berada di Gunung Cui'un. Cui'er di sana terlihat sangat lemah dan tak berdaya. Di sampingnya Palu Haotian seketika bereaksi hingga terlihat ingin bergabung dengan si Jitang. Di saat yang sama, ingatan dari Cui'er kini juga diperlihatkan pada si Jitang. Yang itu berkaitan dengan tragedi di desa Cui'un yang bersumber dari prajurit kaisar. Sang ibu terlihat akhirnya terselamatkan oleh Cui'er. Namun keberadaannya sampai saat ini masihlah belum diketahui karena Cui'er memang sangat terluka yang tak bisa lagi melindunginya. Dengan begitu, si Jitang kemudian bersumpah bahwa dirinya akan balas dendam dengan istana kaisar dan semua keluarganya. Dan cerita season 1 dari si Jitang akhirnya tamat. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.